Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 5A, 5B dan 5C. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian dalam selalu keadaan sehat walafiat. Kemudian selalu diberikan rezeki yang banyak, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian semuanya adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Baik anak-anak sekalian, tibalah kita saat belajar PAI ya. Kita akan belajar secara daring atau online. Dan insya Allah kita akan belajar PTMT. Menunggu waktunya nanti ya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran daring PAI di kelas 5, 5A, 5B dan 5C. Sudah siap kalian semuanya? Sekarang kita belajar di hari Rabu tanggal 3 November 2021. Tetapi sebelum belajar, yuk anak-anak sekalian, kita akan mengingat ya materi yang lalu. Apa saja yang kalian sudah baca di pelajaran 1, 2, 3, 4. Tentunya jangan sampai lupa ya, karena sebentar lagi kalian di bulan Desember, di awal bulan Desember akan ada PAT atau penilaian tengah akhir tahun, atau di semester 1 atau semesteran atau UAS. Jadi jangan lupa siapkan diri kalian untuk penilaian di akhir tahun. Dan kelas 5 usahakan nilainya jangan rendah ya, karena akan berpengaruh di nilai rapot kelas 6 456 nanti ijazah di kelas 6 ketika kalian lulus dari SDN Puspitek. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, yuk kita buka bukunya ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, ini adalah buku yang dulu ya. Nah, sekarang pakai buku yang ini. Isinya kurang lebih sama, yaitu tentang PAI. Pelajarannya juga mirip-mirip ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Dari pelajaran 1, mari belajar Al-Qur'an surat At-Tin. Kita sudah selesai surat At-Tin, baik dari artinya, kandungan suratnya dan lain sebagainya. Yang kedua, kita belajar mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Ingat, nama-nama Allah di sini tertera ada 4 ya, kalau nggak salah, tidak semuanya. Dan juga kitab-kitabnya yang diturunkan oleh para nabinya. Kemudian yang ketiga, cita-citaku menjadi anak yang soleh, yaitu tentang pembahasan orang yang jujur, hormat, patuh, kemudian toleransi atau indahnya saling menghargai orang lain, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Kemudian kita belajar juga bulan Ramadan yang indah, atau suatu momentum yang ada hanya di bulan Ramadan, setahun sekali, di bulan yang penuh dengan berkah, ampunan, kasih sayang, rezeki dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar ini ya anak, pelajaran kelima, yaitu Rasul Allah idolaku. Untuk yang pertama, kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu yang A, kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah keteladannya? Nanti kita belajar sama-sama ya, tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ya, baik anak-anak sekalian, kurang lebih seperti ini ya di buku kalian, pelajaran 5, Rasul Allah idolaku. Ya, baik, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Kalian sudah siap untuk belajar? Tentunya sudah siap ya. Ya, baik anak-anak sekalian, yuk mari kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli ya arhamar rahimin. Yuk mari kita sama-sama kita awali pembelajaran di hari ini, yaitu di pelajaran 5 ya, Rasul Allah idolaku. Itu para rasul.
ya atau nabi. Anak-anak sekalian, nama-nama rasul yang kita kenal itu ada berapa? Iya, ada 25 nabi dan rasul. Nah, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bernyanyi tentang nama-nama 25 Rasul. Sudah siap anak-anak sekalian? Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya sebentar ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi sudah nyanyi ya. Ayo kita bernyanyi tentang nama-nama 25 Rasul. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Itulah Rasul dan Nabi kita. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang termasuk mencintai Rasul ya, sehingga kita akan bersamanya ya di dalam surganya. Para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada rasul. Seseorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, nah, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya kepada manusia. Salah satunya dari Rasulullah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah teladan, uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh yang baik, teladan utama bagi kita. Renungkanlah firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, anak sekalian, di sini dijelaskan ya bahwa kita semuanya adalah wajib untuk meniru, untuk mencontoh teladan yang baik, yaitu dari Rasul-Rasul Allah, terutama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Muhammad ini adalah suri teladan yang baik, contoh yang baik bagi kita. Apabila kita ingin masuk surga, apabila kita ingin mengharap rahmat, hidayah dari Allah, maka kita ikuti tuntunan dari Rasulullah atau Rasul-Rasul kita. Sudah siap kalian mengikutinya? Jangan lupa ya, ikuti teladan yang baik. Contohnya, misalkan Rasul ketika makan itu tangan kanan, dan ketika makan atau minum itu sambil duduk. Kemudian, misalkan masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri dan keluar kaki kanan.
Nah, seperti itulah, walaupun kelihatan sepele, yaitu kalian sudah mengikuti tuntunan yaitu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap untuk belajar selanjutnya? Baik, kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang, mari kita ikuti kisah teladan para rasul berikut ini. Bapak bacakan ya. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah satu seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan yang ke-13, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara Talut dan Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah satu bala tentara atau bahasanya jenderal yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat atau raja yang baik, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan karunia-Nya yang agung yaitu kitab Zabur. Bacalah firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukal a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan juga di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Ia juga bisa memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaan yang kuat belum pernah sekalipun dapat dikalahkan ya. Ya, sebentar. Mengikuti sebaliknya Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Nah, anak sekalian, siapakah nama lengkap Nabi Daud? Nah, di sini ada ya, anak sekalian. Nabi Daud bin Ibsya bin Uwed bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainadab bin Irmi bin Hashrun bin Farid bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi Nabi Daud adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim dan juga keturunan dari Nabi Ishak dan juga Yakub ya. Nah, anak sekalian, kalian sudah tahu belum kisah Nabi Daud? Ya, Nabi Daud ini adalah nabi yang kuat ya pada zamannya. Yang kuat karena dia pandai berperang dan juga bisa membuat baju besi. Apapun yang terbuat dari besi, Nabi Daud juga bisa mematahkan apa-apa yang terbuat dari besi. Dan Nabi Daud juga dikaruniai oleh Allah itu dengan suara yang merdu sehingga gunung-gunung pun bertasbih. Binatang-binatang pun selalu mengikuti tasbih Nabi Daud karena Nabi Daud bisa memahami bahasa binatang atau burung-burung. Dan anak-anak sekalian, ternyata kerajaannya tidak pernah terkalahkan walaupun dia telah berulang kali bertarung. Bahkan Nabi Daud juga bisa atau pandai membunuh hewan-hewan buas seperti singa, serigala yang mengancamnya. Nah, anak-anak sekalian, di antara mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi. Ya, jadi besi itu seperti lilin, sangat mudah dipatahkan atau diratakan. Nah, kemudian ia dapat mengubah bentuk besi tanpa memerlukan api, hanya memakai tangan. Dari besi itu, ia membuat baju besi, dikukuhkan dengan tenunan bulat-bulatan rantai yang saling terjalin dan berkesinambungan.
Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dari besi lembaran. Nah, tentang mujizatnya ini disebut dalam surat Saba ayat 30 ayat 10 11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah memberi baju besi sebagai mujizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam, berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak yang beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, ia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah mempunyai suara yang merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu sampai sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung pun, burung-burung ikut bertasbih. Jadi anak-anak sekalian, dari cerita ini ya kita tahu bahwa kelebihannya sangat banyak sekali yang dimiliki oleh Nabi Daud ya. Nabi Daud dengan suara yang merdu menyanyikan isi dari kitab Zabur, burung-burung, gunung-gunung, bahkan semuanya alam semesta ini bertasbih ya bersama Nabi Daud. Jadi anak-anak sekalian, di sini kita disuruh untuk berzikir ya, membaca tasbih setiap hari kemanapun kita berada, di masjid, di musola, di rumah, di kamar ya, jangan tinggal yaitu untuk berzikir. Berzikir menyebut nama Allah, bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun yang lain. Jadi insya Allah kita semuanya akan dilindungi oleh Allah, kita semuanya akan diberikan kemudahan seperti Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Daud alaihissalam. Yuk anak-anak sekalian, mari kita sama-sama. Setiap kita pasti punya kemampuan, punya kelebihan, makanya kita selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ya tadi ya, surat Saba ayat 10 dan 11 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurkanlah anyamannya. Kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, begitulah ya nak, tentang kisah singkat, yaitu cerita Nabi Daud alaihissalam. Ini bukan cerita bohongan, ini cerita nyata yang tentunya kita disuruh oleh Allah, oleh kita semuanya ya anak-anak sekalian, yaitu khusus yang beragama Islam, untuk selalu apapun, misalkan kita diberikan kemampuan ataupun kekayaan, rezeki yang banyak, kita tidak lupa kepada Allah, kita tidak lupa akan kehebatan yang maha agung, yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Maka jangan lepas beribadah ya. Nah, itu semuanya adalah tanggung jawab kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, yuk kita tetap semangat ya. Semangat untuk rajin belajar. Dan juga belajar juga bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lain yang tentunya membuat kita jadi semangat untuk rajin belajar, rajin membaca, rajin berlatih. Karena kalian mumpung kelas 5 kesempatan masih ada. Karena di kelas 6 kalian pasti akan sibuk dengan berbagai macam tugas-tugas. Belum lagi kalian akan masuk sekolah menengah pertama. Baik anak-anak sekalian, apa tugasnya hari ini? Ya, tugasnya adalah bisa dilihat ya. Tugas untuk minggu ini, tugas latihan minggu ini. Ya, nanti kalian seperti biasa tulis pertanyaan di bawah ini di buku kertas HVS
Kemudian setelah itu foto dan upload satu lembar saja di Google Classroom. Apa pertanyaannya? Nomor 1, sebutkan kelebihan Nabi Daud. 2, siapakah nama lengkap Nabi Daud? Kemudian yang ketiga, siapakah Raja Talut dan Raja Jalut? Jelaskan. 4, Firman diberikan kekayaan dan rezeki yang banyak. Apa yang harus Firman lakukan sebagai muslim yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? 5, apa hubungan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Jelaskan. 6, surat dan ayat berapakah yang menjelaskan kisah-kisah Nabi Daud? 7, tuliskan ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu contoh yang baik. 8, sebutkan 4 sifat yang terkenal yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum selesai ya. Kemudian 9, apa yang kamu tahu dari kitab Zabur dan apa isinya? 10, dengan cara apa kita meneladani Rasul-Rasul Allah? Sebutkan. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini tugasnya. Silakan ditulis lagi di kertas lembar atau HVS. Nanti kerjakan di bawahnya. Habis itu kalian upload di kelas Google. Karena dengan upload di kelas Google itu Bapak bisa mengecek kapanpun. Ya, jika lewat HP atau WA takutnya error atau apa gangguan, ya sinyal atau segala macam itu akan susah untuk dicek kembali. Tetapi kalau lewat Google Classroom, data kalian akan tersimpan ya di Google Drive dan aman. Insya Allah aman, bisa dibuka kapanpun dan dimanapun, tidak harus menggunakan HP. Ya, udah siap ya anak-anak sekalian? Baik, selanjutnya, oke, terima kasih banyak ya atas perhatian kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Bapak harap kalian rajin belajar dan jangan lupa kalian semuanya tetap perhatikan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian tetaplah perbanyak ibadah, berzikir, sholat, dan lain sebagainya. Bapak minta maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.